dengan NRP 15202046. Di sini saya mengerjakan bagian admin, juga bagian server dan juga database. Nama saya Sindus Suprandari, NRP 15202002. Di sini saya bertugas untuk membuat bagian aplikasi mobile untuk customer dari Banabanksbook. Lalu selanjutnya kita masuk langsung ke dalam demo aplikasinya. Nah, di dalam aplikasinya ini, di bagian awalnya terdapat splash screen selama 5 detik yang menampilkan nama Banabankshop, lalu nama anggota kelompok dan juga NRP-nya. Lalu selanjutnya setelah splash screen masuk ke dalam halaman login, di mana diinputkan username dan juga password. Username-nya dimasukkan Amara dan password-nya diinputkan juga. Lalu dapat login. Selanjutnya di halaman home terdapat ucapan hello Amara, welcome back. Lalu terdapat saldo member yang akan dipakai untuk melakukan transaksi. Lalu selanjutnya ada juga cuaca hari ini yang diambil menggunakan data API. Lalu selanjutnya terdapat quick menu, ada buku, keranjang, ongkir dan juga profile. Lalu ditampilkan juga buku terbaru itu. Selanjutnya ada bottom bar terdiri dari home, buku, keranjang, cek ongkir, profile dan juga about. Selanjutnya masuk ke dalam pilihan buku. Nah, di dalam buku ini dimuat judul buku, lalu penulis, harga. Di sini juga bisa di search buku apa yang akan dicari. Seperti ini, men-search Eknat, lalu men-search Celo. Lalu bisa ditambahkan ke dalam keranjang bukunya. Nah, setelah ditambahkan ke dalam keranjang, nanti akan muncul di halaman keranjang buku-buku yang sudah ditambahkan tadi. Nah, masuk ke dalam keranjang, lalu akan otomatis terkalkulasi total dari harga bukunya. Lalu di sini juga bisa cek ongkos kirim sesuai dengan tempat tinggal, yaitu dengan memilih provinsi dan juga kabupaten. Dan selanjutnya, jika buku yang dipilih sudah cukup, maka bisa dilakukan proses checkout. Nah, di proses checkout ini nanti akan langsung masuk ke admin. Lalu pada bagian customer-nya, saldo member akan berkurang sebanyak dengan buku yang di checkout. Lalu di bagian profile terdapat pilihan edit profile, ganti password, riwayat transaksi, dan juga tentang aplikasi. Nah, di tentang aplikasi ini terdapat keterangan-keterangan API apa saja yang digunakan. Nah, untuk customer ini digunakannya itu API untuk kabupaten, provinsi, lalu API cuaca, lalu ada API untuk buku yang ditarik datanya dari server, dan juga ada API untuk transaksi yang nanti akan bisa mempost transaksi ke admin. Setelah customer melakukan checkout orderan, maka orderan tersebut akan langsung masuk kepada aplikasi admin, yaitu di fitur order. Nah, di fitur order ini ada subtotal dan juga ada tanggal ordernya. Lalu ada aksi yang dimana admin harus tandai sukses jika pesanan sudah selesai dikemas. Seperti contohnya, klien telah melakukan order dengan subtotal 98.000 dan juga 50.000 yang dibuat di tanggal 19. Nah, lalu di sini akan dilakukan checklist tandai sukses. Nah, lalu di bawah tabel orderan tersebut ada grafik lingkaran. Di grafik lingkaran ini dilihat dari tanggal
pemesanannya, berapa orang yang order di tanggal tersebut. Seperti di sini ada tanggal 17 ada 2 orang yang order, dan juga di tanggal 19 ada 4 orang yang order. Lalu setelah admin melakukan tandai sukses itu, maka data akan langsung masuk ke transaksi. Di transaksi itu datanya akan langsung masuk dan ditunjukkan ID transaksinya dan juga ID customer-nya seperti ID customer yang satu itu yang telah ditandai sukses. Lalu di bagian admin juga ada dashboard. Di dashboard ini tuh pertama menampilkan Hello Admin, lalu di sini di widget pertama itu ada cuacanya di Bandung, dan juga ada icon cuacanya yang dapat berubah sesuai cuaca di Bandung. Dan cuaca ini di-get dari API public. Lalu ada widget kecil yang menampilkan stok buku, lalu customer aktif dan juga jumlah transaksi. Lalu ada fitur buku untuk data buku. Di sini tuh ada kategori dikategorikan fiksi dan juga non-fiksi. Di kategori ini kita dapat melihatnya dari grafik stok buku. Di sini yang fiksi, grafik stoknya, lalu yang non-fiksi juga dapat melihat grafik stok bukunya. Lalu kita juga dapat menambah buku. Di sini diisikan kode buku, lalu diisikan judulnya dan kategorinya, fiksi, dan juga penulisnya, tahunnya juga, serta harga dan stok, juga nama file untuk gambar bukunya. Simpan, dan bukunya akan perubahan tersimpannya di lokal juga di server. Lalu di sini juga kita dapat melihat detail bukunya dan juga merubah detail buku, seperti merubah stok buku. Dan juga kita dapat menghapus buku. Nah, nanti ada notifikasi bahwa sudah terhapus. Pada sisi server, kami menggunakan PHP dan juga untuk database-nya kami menggunakan MySQL. Nah, di sini ada database toko buku untuk toko buku Banabanks. Tabelnya yang pertama itu ada tabel admin untuk login admin. Yang kedua itu ada tabel buku untuk mengupdate buku. Tabel buku ini akan dilihat atau ditampilkan pada sisi klien dan juga pada sisi admin. Tetapi pada sisi admin dapat post data yang baru untuk mengupdate buku. Tetapi pada sisi klien hanya bisa melihat atau get dari data buku ini. Nah, ini adalah struktur JSON-nya yang akan dikirimkan. Di sini ada kode buku, judul, kategori, penulis, tahun, harga, stok, dan juga image. Lalu di sini ada tabel customer. Di tabel customer ini sama untuk login customer, dan tabel ini akan bisa dilihat oleh admin. Admin akan dapat bisa melihat ada berapa customer yang masuk. Lalu ada transaksi dan juga detail transaksi. Di transaksi ini, nah ini adalah struktur dari data JSON transaksi. Ada ID transaksi, tanggal, ID customer, status, dan juga timeoutnya. Di transaksi ini, admin hanya bisa melihat data atau mengget data tanpa bisa melakukan perubahan data. Dan data transaksi juga tidak dapat dilakukan perubahan.
dan klien tidak dapat melihat data transaksi ini. Lalu ada tabel order dan order items itu untuk dari klien melakukan order. Jadi nanti klien melakukan checkout order, jadi melakukan post data checkout order seperti ini. Nanti jika klien telah mengklik checkout, maka datanya akan masuk kepada sisi admin, dan sisi admin itu akan melihat data baru yang ada, data order baru yang ada, lalu admin akan mengklik sukses jika orderan sudah siap atau sudah disiapkan. Nah, setelah itu data tersebut akan masuk langsung kepada data transaksi, akan bertambah langsung kepada data transaksi menjadi transaksi sukses.